Halo para sobat muda yang ada di mana saja. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Sabda Bina Pemuda on the Weekend, Sabtu 17 Juni 2023. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar Sabda Allah. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Kristus, sebagai orang-orang muda, kami selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya sebagai orang muda, kami tidak salah melangkah dan kami selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa kehendak Tuhan itu akan kami dapatkan melalui sabda kebenaran firman-Mu. Sesaat lagi ya Kristus, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama dapat kami lakukan dalam laku dan juga tutur kami. Ya Kristus, berfirmanlah kepada kami karena kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat muda, Yesaya 40 ayat 21 dan 22 menyatakan, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dalam SBP hari ini adalah Dia pemilik semesta. Hidup yang kita jalani berisikan pengalaman penderitaan dan kebahagiaan, suka dan duka. Keduanya datang silih ganti dan menghiasi kehidupan ini. Namun, ketika kita menerima sebuah berita yang mengejutkan, biasanya kita tak langsung percaya, seperti bangsa Israel. Ketika mendengar berita pembebasan, umat Israel justru bertanya-tanya dan ragu, benarkah Tuhan membebaskan dan mengampuni mereka? Sahabat muda, bacaan hari ini merupakan respons Tuhan terhadap ketidakpercayaan Israel melalui beberapa pertanyaan yang menggugah pengetahuan dan pengenalan mereka tentang Tuhan pemilik semesta. Meskipun masih berusaha dan mencari nafkah di Babel, persoalan paling berat yang umat rasakan adalah bagaimana mempertahankan keyakinan dan kepercayaan di tengah tantangan. Mereka terbuang dari tanah, bahasa, kebiasaan, tradisi, agama, dan bait suci. Bait suci bukan sekadar simbol, melainkan pusat kehidupan umat, khususnya Yehuda. Kehilangan bait suci bagi umat adalah kehilangan identitas, jati diri, dan liturgi. Mereka tidak dapat beribadah dan menyembah Tuhan dengan bebas, bahkan dicemooh. Dalam situasi demikian, mereka bertanya-tanya dan ragu terhadap otoritas Allah sebagai pembebas. Umat menganggap Tuhan sudah melupakan mereka. Sahabat muda, bacaan hari ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang iman. Apa yang kita tahu tentang Tuhan? Apa yang kita sudah dengar tentang Tuhan?
Bukankah kita sudah diajar tentang Dia? Bukankah kita memahami siapa Dia? Kita tidak memiliki kuasa dan otoritas atas ciptaan, meskipun kita kerap berlagak seperti pemilik bumi. Kita ini bak belalang, tetapi Dia adalah pemilik semesta yang bertata di atas segalanya. Karena itu, jangan ragukan Dia yang kita sebut sebagai Tuhan Allah kita, tetapi hiduplah rendah hati di dalam semesta yang luas ini. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan terpuruk, perasaan yang paling sering dirasakan atau timbul adalah meragukan keperkasaan Allah. Di tengah kehidupan mereka yang sangat menderita, bangsa Yehuda selalu berharap akan pertolongan Allah. Tetapi pada saat Allah menyatakan diri akan menolong, mereka ragu atas pernyataan Allah yang akan menolong mereka. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang muda di masa kini, apa yang menjadi keraguan terbesar kita? Apakah keadaan finansial yang belum stabil? Apakah keadaan tentang pasangan hidup? Keberadaan orang tua? Pergaulan? Apapun itu yang menjadi ketakutan, keraguan kita kepada Tuhan, hari ini kita disapa juga oleh Yesaya, supaya kita selalu ingat bahwa dalam kehidupan kita, Allah akan selalu menyatakan diri, supaya ketika Allah menyatakan diri, kita selalu percaya kepada Allah. Kiranya Roh Tuhan menolong kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur untuk kehidupan yang Allah pelihara di dalam kami. Terima kasih untuk berbagai hal yang boleh Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami diperkenankan oleh Allah untuk dapat membaca dan merenungkan firman pada saat ini. Tolong bantu kami ya Allah supaya firman ini dapat kami lakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami selalu percaya kepada Allah. Bantu kami supaya apapun persoalan yang kami hadapi, kami tidak sedikit pun meragukan keberadaan Allah dalam kehidupan kami. Ya Allah, pada saat ini bersama-sama kami hendak mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Allah. Berkatilah seluruh pemerintah supaya mereka memimpin dengan roh Allah saja. Supaya setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para pemerintah kami, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pun hendak mendoakan gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, di Indonesia dan secara khusus GPIB. Berkatilah seluruh fungsionaris Majelis Sinode ke-21 Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan dan semangat dalam berpelayanan. Gereja-gereja kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, berkatilah gereja-gereja kami, supaya gereja kami dapat terus bertumbuh dan berkembang, dapat terus memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di dalam dan yang ada di sekitarnya. Setiap kami ya Tuhan, para orang muda ini, kami berdoa kiranya roh Tuhan ada pada kami. Biarlah Allah memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan dan pengertian, supaya masa muda kami ini dapat kami jalani dengan penuh takut akan Tuhan. Mari tolong kami supaya di masa muda kami belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari bantu kami supaya masa muda kami gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pergumulan kami Tuhan, bagi setiap anak muda Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan tolong berkati dan rahmati. Berikanlah pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Bagi setiap anak muda Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, mari Tuhan memberkati supaya pasangan seia, sekata, sepadan, dan sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang mendampingi kami. Berbagai kepergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa secara khusus untuk Dewan Gerakan Pemuda dan secara khusus untuk program SBP OTW ini. Mari Tuhan memberkati setiap orang yang ada di dalamnya, yang mengambil bagian di dalamnya, supaya program ini dan pelayanan ini dapat berjalan dengan baik dan banyak orang dikuatkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Hai Sobat Muda, sampai jumpa lagi dalam Sabda Bina Pemuda on the weekend selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!